Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Oke anak-anakku semuanya, seperti biasanya sebelum kita belajar hari ini, kita refresh dulu sejenak dengan tepuk satu jari atau satu jari kananku. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan rumah yang besar. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan masjid yang megah. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan salaman. Oke anak soleh soleha, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita semuanya berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke anak soleh, hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 9 ya. Kayanya negeriku ya. Tema 9 kayanya negeriku. Sub tema 1 ya. Sub tema 1 pembelajaran hari ini adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Nah anak soleh, pada pembelajaran ketiga di buku siswanya ya, yuk kita sama-sama membaca ya. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi sampai yang bukan minyak dan gas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, anak soleh, sekarang kita akan membahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Adapun contoh lain dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya seperti emas, perak, nikel, dan lain sebagainya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi ya. Nah sekarang anak soleh, sumber energi yang dapat diperbaharui ya.
Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Jadi tadi berbeda ya. Tadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu kalau digunakan itu akan habis ya. Tapi kalau sumber energi yang dapat diperbaharui walaupun digunakan secara terus-menerus dia tidak akan pernah habis karena dapat diperbaharui kembali atau dapat diadakan kembali ya anak soleh. Kemudian meskipun demikian kita harus tetap bijak dan hemat dalam menggunakannya. Adapun contoh sumber energi yang dapat diperbaharui adalah air, matahari, hewan dan tumbuhan serta tanah juga ya bisa. Oke anak soleh, selanjutnya adalah ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contohnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah anak soleh, setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu kita harus berhemat dalam menggunakan listrik, jangan boros ya. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus kita bayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah anak soleh, kita sudah di penghujung materi yaitu tugas di halaman 22. Halaman 22 buka buku siswanya ya. Yang pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Maksudnya jelaskan ini apa maksud dari hemat energi maka akan menghemat biaya. Yang ketiga, bagaimanakah cara menghemat listrik? Nah anak soleh pasti tahu jawabannya ya. Kerjakan baik-baik tugasnya di rumah. Jangan malas mengerjakan tugas, jangan malas belajar. Tetap bersemangat dalam menuntut ilmu karena kesuksesan kalian akan berada di tangan kalian sendiri ya. Karena kalian yang menjalani. Oke? Anak soleh-solehaku, jaga kesehatan di rumah dan jangan minum es ya. Minumlah air hangat agar kesehatan kalian dapat terjaga. Oke anak soleh, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.